warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Nyumonata, dan di kesempatan hari ini saya dapat berbincang-bincang dengan salah satu perwakilan seniman ya Pak ya, bisa dibilang begitu. Ada Pak Teguh Pamus. Pak Teguh Pamus, kalau boleh tahu dari mana Pak Teguh? Saya asli keturunan Jawa, tapi sekarang berdomisili di Sumatera. Domisilinya di Sumatera. Pak Teguh Pamus, boleh tanya-tanya dikit ya Pak ya. Ini saya mewakili Nyumonata dan juga mewakili seluruh warga masyarakat, khususnya di era milenial saat-saat ini yang lagi banyak diminati dan yang paling membahayakan untuk saat ini adalah terkait tentang narkoba ya Pak. Narkoba itu jenisnya banyak banget. Kita boleh tahu ya Pak ya? Banget penasaran banget ya Pak. Narkoba itu jenisnya apa aja sih Pak? Jadi narkoba itu berbentuk sabu-sabu, berbentuk ekstasi, dan berbentuk pil koplo, senyawa aktif dengan narkoba itu banyak sekali jenisnya. Bahkan sekarang banyak pihak yang sengaja mengemas produk narkoba itu dengan misalnya makanan, kemudian makanan ringan, dengan harapan mereka mampu mencuri perhatian sang masyarakat yang menjadi target korban. Itu jadi banyak banget ya Pak ya macamnya ya Pak. Termasuk ekstasi. Dan yang paling membahayakan di saat-saat ini nih, yang paling mungkin kebanyakan anak-anak muda, bahkan nggak cuma anak muda aja ya Pak ya, seniman juga banyak banget yang pakai. Itu kenapa sih Pak? Kok mereka kayak tertarik gitu? Apa mungkin efeknya yang bisa dirasakan sesaat kalau pakai narkoba tuh apa sih Pak? Jadi begini Mbak Alfi, ada sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa narkoba itu mampu memberikan efek dominan kepada pribadi orang yang melakukan aktivitas ataupun sekedar untuk gaya mengikuti tren. Karena sebagian besar rakyat Indonesia itu suka gumunan. Itu suka penasaran. Nah kemudian rasa penasaran itu sebetulnya menjadi kebiasaan yang kemudian main coba-coba. Setelah mencoba, apa yang disampaikan sama Pak Kabitumas Polda Jatim tadi benar. Jadi nggak boleh kita mengenal atau mencoba itu nggak boleh, karena sekali mencoba susah untuk melupakan. Nah efeknya adalah menurut para pemakai atau yang sudah sadar tidak memakai lagi, efeknya bisa menenangkan pikiran, membuat enjoy, membuat mereka senang, hormon adrenalinnya bisa keluar, akhirnya orang semangat seperti itu. Tapi itu hanya sesaat aja ya Pak ya. Dampaknya itu ke belakang luar biasa. Salah satu ini efek sesaat ya Pak ya. Dampaknya ke belakang apa yang disampaikan sama Pak Dokter tadi, menurut kesehatan dampaknya tentunya kesehatan kita akan menjadi rusak, organ kita akan menjadi rusak, terus kemudian dampak psikologisnya kita akan menjadi manusia yang artinya yang layu, lunglai, tidak bersemangat, kemudian menjadi manusia yang pola pikirnya selalu dihantui dengan rasa takut, akhirnya menjadi manusia yang tidak produktif lagi. Jadi pemuda-pemudi yang tidak produktif lagi karena sudah terkontaminasi dengan zat aktif yang ada di narkoba itu. Jadi nanti bisa berdampak sama sosial masyarakat juga ya Pak ya, sama keluarga dan sebagainya. Terus kalau kita udah melihat nih Pak, berbagai macam dampak-dampak, efek-efek yang tidak baik dari narkoba, mungkin sebagai Bapak nih, sebagai seniman nih, ada nggak Pak kiat-kiat khusus gimana sih biar kita tuh nggak gampang terpengaruh dengan hal-hal, salah satunya dengan narkoba? Benar Mbak. Yang pertama, kuatkan iman. Jadi kita punya Tuhan, apapun agamanya kita berkeyakinan kita punya Tuhan. Di dalam agama punya aturan. Pertebal iman kita, kemudian jadilah orang yang selalu berpikir hal-hal yang positif, jangan hal yang negatif. Nah, terus kemudian selalu produktif dalam melakukan proses kehidupan sehari-hari, untuk selalu produktif, selalu mengisi waktu dengan hal yang positif, dan berkumpullah dengan orang-orang yang tentunya tidak menggunakan atau tidak memakai barang tersebut. Karena kalau kita berteman dengan orang-orang pemakai tersebut,
Ibarat kita bau minyak wangi kalau kita main sama orang jual minyak, bau minyak tanah kalau kita main sama orang jual minyak tanah. Kira-kira seperti itu, pengaruh lingkungan. Maka kuatkan iman, kemudian sadar sesadar-sadarnya bahwa kenikmatan itu hanya sesaat, tapi akibatnya akan sakit. Aduh, bahaya banget ya Pak ya. Jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Betul. Berteman dengan orang-orang yang ada kecenderungan pemakai narkoba, lama-kelamaan dia juga bisa ya Pak ya ikut ketularan jadi pemakai narkoba. Bahaya banget nih Pak. Terus Pak, sebagai seniman juga nih Pak Teguh nih, Pak Teguh pasti kita salah satu bentuk kalau banyak ya sosialisasi tentang penyalahgunaan bahayanya narkoba ini. Kira-kira kalau sebagai salah satu seniman juga Pak Teguh, apa sih Pak yang dilakukan atau apa bentuk-bentuk salah satu sosialisasi agar kita tidak memakai beredar dari bahaya? Ya, benar sekali Pak Albi. Jadi sebagai seniman musisi yang cenderung masyarakat sebagian di luar sana menganggap bahwa dunia musik adalah dunia yang penuh dengan glamor, penuh dengan hal-hal yang berbau negatif termasuk narkoba di dalamnya. Sebagai seniman kita harus sadar bahwa musik itu sebagai hal yang sangat universal. Jadi kalau musik itu didengarkan dimanapun, kalau enak akan enak pula didengarkan di seluruh tempat manapun. Nanti kemudian kita sebagai musisi itu harus sadar bahwa yang bisa melewati batas-batas tertentu seperti tembok dinding yang tinggi itu adalah dengan seni, dengan musik. Maka kita sentuh nurani para pemakai, para penyalahguna narkoba, para bandar, para masyarakat yang terkontaminasi gangguan narkoba, kita sentuh nuraninya dengan lagu-lagu, melalui karya yang kita buat, melalui musik yang indah didengarkan, akhirnya akan menjadi edukasi, pembelajaran kepada seluruh masyarakat. Kalau ini terus digaungkan oleh berbagai lapisan masyarakat, tentunya di bagian seni musik di seluruh Indonesia, seperti kita melihat TV, kalau TV itu ada iklan dan itu ditontonkan terus, orang akan kemudian teringat akan iklan itu, akan teredukasi. Nah, tentunya sebagai musisi kita punya tanggung jawab moral, karena kita sadar senjata sekalipun yang dimiliki oleh tentara, polisi, BNN dan banyak pihak di negara ini rupanya tidak bisa menghentikan serta-merta masalah narkoba. Terbukti semakin digencarkan untuk penanggulangan narkoba, penangkapan, bahkan hukuman yang berat sekalipun, tapi justru masih banyak narkoba terus bermunculan seperti jamur di musim hujan, bahkan bisa dikendalikan dari dalam sel. Orang yang jelas-jelas sudah dipenjara, sudah ditindak hukuman, tetapi kemudian masih bisa mengedarkan narkoba di dalam. Nah, ini ada apa bangsa ini? Ada apa negara ini? Ada apa maksud tujuan penjajah-penjajah di luar sana untuk menghancurkan negara kita? Maka sebagai musisi kita harus berperan aktif untuk menyampaikan bahwa lagu-lagu kita, karya-karya kita yang bisa mengedukasi, memberi tontonan, tapi juga tuntunan kepada masyarakat. Itu kalau menurut saya. Luar biasa banget ya. Penjelasan dari Pak Teguh bahwasanya musisi itu bukan hanya memberikan tontonan, tapi juga harus memberikan tuntunan yang positif. Karena saat-saat ini tuh musik lagi diminati banget ya Pak ya. Bisa jadi percontohan juga ya para pekerja seni. Nggak cuma kadang ada kasus kayak seniman kemarin Pak udah tertangkap karena kasus narkoba. Tapi kebanyakan mereka menyesali juga ya Pak belakangnya Pak ya. Sangat. Sebagai public figure akan turun, akan jatuh nama dia ketika dia coba-coba untuk main dengan yang namanya narkoba. Tuh, jauhi narkoba Pak Teguh. Pak Teguh luar biasa. Tapi kalau tadi udah ada kita kiat-kiat sebagai musisi, bukan hanya menyuguhkan tontonan dan juga tuntunan. Ada nggak Pak lagu kira-kira yang diciptakan untuk ada juga kayaknya karya dari Pak Teguh berjudul Narkoba Membunuhmu. Betul. Apa sih Pak? Narkoba Membunuhmu itu apa sih Pak di dalam isi lagu itu tuh Pak? Saya mengajak rekan-rekan musisi termasuk Monata dan Cak Sodik dalam hal ini sebagai public figure dan Monata, lagu Narkoba Membunuhmu sebagai ekspresi kekhawatiran, ekspresi kerisauan, ekspresi kegalauan dan ekspresi kemarahan kita saat narkoba sudah luar biasa menjamur di negara kita, tetapi sampai hari ini masih terus menggerogoti dan banyak jatuh korban. Maka di dalam lagu syair yang kita tulis itu, Narkoba Membunuhmu itu fakta dan realita yang terjadi di lapangan.
Jadi kita tidak bikin lagu yang asal-asalan, asal nulis, asal jeplak, tidak. Realita dan fakta yang ada di daerah kita, di tempat kita apresiasikan melalui nada dan melalui syair lagu. Nah, di dalam lagu Narkoba itu dari awal sampai akhir penegasannya adalah perang melawan narkoba, dan itu diaminkan oleh Polri, oleh BNN. Memang itu juga menjadi target konsep program mereka untuk membumi hanguskan narkoba dari bumi Indonesia yang tercinta. Kalau boleh tahu Pak, kenapa memilih Cak Sodik dan juga Nyumonata mungkin untuk berkolaborasi menghadirkan lagu Betul. itu Pak? Pertanyaannya sangat menarik. Kalau dilihat dari background Cak Sodik, dari tampilan Cak Sodik, Packagingnya ya Pak ya, Iya. dengan rambut itu apa namanya, rambut gimbalnya yang panjang, Ya, orang dengan tato-tato. Betul. Ya. Orang akan beranggapan bahwa Sodik itu sosok yang lengkap. Dalam tanda kutip, secara fisik orang melihat tatoan, kemudian rambut gimbal. Wah, ini kayaknya orang rusuh ini, kan Nakal begitu. nih kayaknya.